Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, istiqomah di atas jalan tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sebagai pemimpin ummah, sebagai teladan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dianjurkan, maka diperintahkan kepada kita umatnya untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan itu bagian dari keselamatan hidup kita. Selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak dengan menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan bahwa umat-umat terdahulu, manusia-manusia terdahulu di dalam sejarah kehidupan manusia, mereka binasa, mereka hancur karena melawan, karena menentang perintah para rasul dan para nabi. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sebagaimana rutin membaca hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ya An-Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, sebagaimana kita ketahui Imam Nawawi menyusunnya dalam 42 hadis disusun oleh Imam Nawawi berapa abad yang lalu? Ya, berapa abad yang lalu? Sekarang 1400 ya. Buku ini ditulis abad ke-7 ya, sekarang abad ke-15. Berarti sudah 8 abad yang lalu, 800-an tahun. Maka ini adalah khazanah, bagian dari kekayaan pengetahuan wawasan umat Islam. Hari ini kita pelajari, kita gali, karena tidak akan pernah rugi orang yang mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah rugi orang yang mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak mau mengkaji dan mengamalkannya, justru itulah yang binasa, justru itulah yang sesat di dalam kehidupan di dunia ini. Kata Rasulullah, lan tadillu abadan. Selama kalian memegang Al-Quran dan hadis,
kalian tidak akan pernah tersesat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis kita hari ini ada hadis yang ke-9, ya, sebelumnya ke-8. Yang ke-9 ini meninggalkan memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Memilih yang mudah, meninggalkan yang susah. Nah, itu judul besarnya. Jadi agama Islam ini mudah, yusrun, jangan dipersusah. Agama Islam ini hakikatnya mudah, ya, tidak ada yang susah. Justru yang susah itu kita sendiri yang membuat susah di dalam beribadah, di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya, ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya singkat, ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, sudah 2 kali kita bacakan, insyaallah hafal ya, insyaallah, ya. Kita artikan, ya. Hadisnya singkat, padat, maknanya luas, ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, tahu kita sudah sering kita bahas, ya. Abu Hurairah, namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, Ad-Dausi, dari kabilah Bani Daus. Masuk Islamnya terlambat. Maksudnya Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah dia baru masuk Islam. Artinya bertemu dengan Rasulullah selama hidup 3 tahunan lebih, 3 tahun lebih, ya, lebih sedikit. Tahun 7 Hijriah masuk Islam. Akan tetapi masuk Islamnya terakhir paling banyak periwayatan hadisnya sampai hari ini. Jadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya di dalam khazanah keilmuan umat Islam hari ini yang sampai kepada kita hari ini, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu banyak diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nomor 1 paling banyak. Dari mana Ustaz tahu? Ya, ulama yang mengatakan, ulama yang menyimpulkan. Dari mana kesimpulan itu? Dari kitab hadis yang ada. Jadi buku hadis sudah pernah kita bahas, ya. Referensi umat Islam, buku hadis itu ada yang disebut 6 kitab atau ditambah jadi 9 kitab. Nah, ini referensi utama hadis, buku hadis. Nanti di bawah ini baru banyak, ya, baru banyak macamnya. Tetapi standarnya 6 atau 9 buku hadis. Apa saja itu? Ya, ulama mengatakan yang paling tinggi, yang paling mengumpulkan hadis yang paling baik itu disebut dengan hadis sahih. Kitabnya ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada nama kitab Sunan, Sunan yang 4. Sunan itu jamak dari sunnah, Sunan. Bukan Sunan bahasa Indonesia, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Wali Songo, enggak, ya. Sunan bahasa Arab ini jamak dari sunnah, hadis-hadis, ya. Ada Sunan yang 4, buku hadis yang 4 setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ada lagi 3 buku hadis referensi tambahan yang utama. Kitab hadis Muwatta Imam Malik, Musnadnya Imam Ahmad, satu lagi Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi 9. Jadi kalau udah punya 9 buku hadis ini,
Jangankan 9, punya satu aja Sahih Bukhari udah. Sahih Bukhari itu disyarah oleh ulama. Imam Bukhari itu kan hidup pada abad ketiga Hijriah, wafatnya tahun 256. Tapi nanti ada ulama 5 abad setelahnya, 6 abad setelahnya, 600 tahun setelahnya mensyarah, menerangkan buku Sahih Bukhari itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafatnya tahun 856 Hijriah, artinya 700 tahun setelah Imam Bukhari. Itu disyarah jadi segini. Jadi Sahih Bukhari itu satu kitab kecil, satu kitab tebal, disyarah oleh ulama 6 abad setelahnya, jadi tebal. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk syarah Sahih Bukhari yang paling baik. Judul kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, ini udah diterjemahkan ya Fathul Bari ya? Sepertinya sudah. Ya, saya pernah masuk tim menerjemahkan, walaupun sedikit ikut tim penerbit Gema Insani Press kalau tidak salah pada waktu masih mahasiswa dulu. Nah, ikhwatal iman, ini berapa kitab tadi? 9 kitab. Semoga kalau tidak bisa 9-nya di rumah kita adalah satu Sahih Bukhari. Tidak ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muridnya Imam Bukhari. Kalau tidak ada Sunan Abu Daud, kalau tidak ada lagi Sunan Tirmidzi. Dan Sunan Tirmidzi ini nggak tahu, Imam Tirmidzi ini kan orang yang lahir di Tirmidz. Tirmidzi itu kan Tirmidz, kampung, desa di nama negaranya apa sekarang, Ustaz? Kazakhstan atau apa? Asia Tengah itu. Ternyata nama saya ini, orang tua ngasih nama saya Tirmidzi, ngikut ke ingin anaknya jadi ulama kayak ulama hadis itulah. Dan banyak orang Indonesia nama Tirmidzi, bukan saya aja. Ya. Kalau di search di Google itu Tirmidzi banyak kali. Ada ulama, ada yang jadi menteri. Tirmidzi apa namanya? Kalau orang Kampar bilangnya Tirmidzi Tahiu. Ya Tirmidzi. Ini banyak. Kembali ke ini ya. Nah, ikhwatal iman, kalau kita kumpulkan 9 kitab hadis itu, sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Ini berkahnya ilmu. Dikatakan ulama berkahnya ilmu. Jadi beliau itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kalau dengar dia hadis Rasulullah, diingatnya, ya, ndak lupa-lupa dia. Ya, sekali didengarnya, ndak lupa-lupa dia. Ya, kita, janganlah. Ini sahabat Abu Hurairah. Dan kata ulama yang kedua, umurnya yang panjang, usianya yang panjang. Jadi murid-muridnya banyak. Semakin panjang umur sahabat, semakin banyak muridnya yang meriwayatkan hadisnya. Tetapi seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq, kenapa riwayat hadisnya sedikit? Karena dia meninggalnya dekat dengan Rasulullah. Rasulullah meninggal 2,5 tahun setelahnya meninggal sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat yang pernah bertemu dengan tabi'in, yang pernah bertemu dengan Abu Bakar sedikit. Karena jaraknya dengan Rasulullah meninggal cuma 2,5 tahun. Begitu juga sahabat Umar. Begitu juga dengan sahabat Utsman. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib nanti tahun 40 Hijriah. Artinya 40 Hijriah itu 30 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Habis itu udah. Jadi sahabat yang panjang umurnya itu periwayatan hadisnya banyak. Kenapa? Karena usia yang panjang itu banyak punya murid. Jadi murid-murid itu langsung dengar dari gurunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini. Dan hadis yang kita baca hari ini itu langsung didengar. Yang langsung didengar oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah. Maka bahasanya sami'tu, aku mendengar. Ya, apa kata sahabat Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi hadisnya? Nah, kita terjemahkan. Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan semampu kalian. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, umatku, sahabatku, maka laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kata Rasulullah, umat-umat terdahulu itu binasa. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka itu Allah binasakan, Allah hancurkan. Ada dua sebabnya. Yang pertama, kathratu masailihim. Yang pertama, mereka banyak bertanya. Mereka banyak bertanya. Yang kedua, karena mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka banyak menentang perintah nabi-nabinya. Ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka banyak menentang. Mereka menentang para nabi dan rasul mereka. Ini dua penyebab binasanya umat terdahulu. Pelajarannya bagi kita, kalau tidak mau binasa, jauhi dua perkara ini. Banyak bertanya. Yang kedua, banyak menentang para nabi, atau banyak menentang ajaran, bukan banyak ya, menentang ajaran nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Sababul wurud, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Haji wada. Kapan haji wada itu? Haji wada itu tahun 10 Hijriah. Kalau ditanya kapan, ya bulan Zulhijjah. Karena haji itu tidak mungkin di bulan yang lain. Di bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Haji wada artinya haji perpisahan terakhir. Ya, karena setelah itu pulang Muharram, Safar, bulan Rabiul Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Pulang dari haji ini artinya 3 bulan jaraknya setelah menunaikan ibadah haji. Nah, haji wada, haji terakhir. Rasulullah di khutbahnya, khutbah haji wada yang terkenal itu, jadi ada pembahasan khutbah haji wada. Panjang khutbah Rasulullah, itu hadisnya banyak dipotong-potong oleh ulama karena dia panjang dan pelajarannya penting, maka dipotong-potong ya, periwayatannya. Dipotong-potong itu maksudnya apa? Disampaikan sesuai temanya. Ada tema tentang umat, ada tema tentang menjauhi fitnah, ada tema tentang pemimpin yang adil, ada tema di dalam khutbah itu salah satunya ini. Ya, melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dikatakan oleh para ulama disampaikan oleh Rasulullah pada waktu haji wada ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam yang 5. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, salah satunya, dan Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Nah, ini rukun Islam yang kelima. Allah, kata Rasulullah, dan Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Lalu berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, afikulli amin ya Rasulullah, haji itu wajib setiap tahun ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Sahabat itu bertanya lagi, afikulli amin ya Rasulullah, setiap tahun ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Bertanya lagi, afikulli amin ya Rasulullah, setiap tahun ya Rasulullah haji itu. Baru Rasulullah mengatakan, kalau aku jawab dengan ya, naam, pasti kalian tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan hadis ini. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, jauhi. Apa yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Dan umat terdahulu dibinasakan karena banyak bertanya, dan yang kedua karena banyak menentang perintah Nabi dan Rasul mereka. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan,
apa yang tidak aku jelaskan dengan detail. Dzaruni ma taraktukum. Jangan tanya aku dalam perintah yang sifatnya umum. Ketika perintah itu umum, jangan minta detail, jangan minta terperinci, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lanjutannya di poin beberapa hadis setelah hadis ini, masih di Arba'in Nawawi. Jadi kalau aku jelaskan dengan umum, jangan kalian minta dengan detail, karena kalian tidak akan sanggup, kata Rasulullah. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis sifatnya umum, maka laksanakan semampu kita. Ya, karena kalau kita minta detail, kita tidak akan mampu melaksanakannya karena berat. Ya. Dan itu bukan karena Allah lupa, bukan karena Rasulullah lupa, dan Allah maha sempurna. Allah tidak mungkin lupa. Jadi kalau ada perintah itu sifatnya umum, itu rahmat kasih sayang dari Allah. Ya. Rahmat kasih sayang dari Allah. Kalau Bani Israel enggak, sudah perintahnya umum, mereka minta dengan detail, akhirnya enggak, payah mereka. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel, orang Yahudi. Maka Yahudi itu terkenal banyak tanya. Maka kalau ada guru atau orang-orang tua kita zaman dulu, kalau marah sama anaknya, jangan kayak Bani Israel, banyak tanya. Nah itu maksudnya, jangan kayak Bani Israel, banyak tanya. Maksudnya laksanakan perintah itu, jangan banyak tanya. Ya, Bani Israel itu apa kesalahannya? Surat Al-Baqarah itu disebut Al-Baqarah karena cerita Bani Israel ini. Surat yang terpanjang di dalam Al-Quran kan surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat yang keberapa? Yang kedua ya, setelah Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Baqarah itu disebut Baqarah karena cerita sapi betina itu. Baqarah, sapi betina. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena ada cerita perintah Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, Allah perintahkan kalian menyembelih sapi betina. Karena ada kejadian dalam tafsirnya, ada kejadian pembunuhan. Jadi ada di Bani Israel itu keributan karena ada seorang laki-laki yang terbunuh. Nah, ribut orang Bani Israel. Kenapa ribut? Siapa yang membunuh? Karena ada Nabi Musa alaihi salam. Karena ada Nabi Musa, mereka bertanya. Nabi itu kan dapat wahyu dari Allah. Jadi mereka bertanya, wahai Musa, tanyakan kepada Allah, siapa yang membunuh laki-laki ini? Biar jelas, kita tangkap dia. Siapa yang membunuhnya? Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu perintah Allah, sembelih sapi betina. Yang kami tanyakan siapa pembunuhnya? Kenapa jawabannya menyembelih sapi betina? Itu Bani Israel tuh. Diperintahkan Nabi Musa nyembelih sapi betina, marah mereka. Yang kami tanya itu siapa yang membunuh? Kenapa perintahnya menyembelih sapi betina? Nabi Musa pun marah. Kalau diperintahkan itu jalankan. Karena ini perintah Allah. Oh, akhirnya mereka laksanakan sapi betina. Belum jauh berangkat, pulang lagi mereka. Apa pertanyaannya? Umur sapi betinanya berapa? Berapa tahun? Berapa tahun umurnya? Akhirnya jawaban Al-Quran Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Kata Nabi Musa, sesungguhnya jawaban Allah, sapi betina itu la farid, tidak terlalu tua, wala bikr, tidak terlalu muda, awanun baina dzalik, pertengahan, tidak muda dan tidak tua. Nanya umur. Akhirnya cari umur sapi yang tidak tua dan tidak muda. Baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Laksanakanlah perintah Allah. Datang lagi mereka, belum berangkat jauh, datang lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, coba tanya lagi kepada Allah, apa warna sapi itu? Disuruh nyembelih sapi betina, yang mempersusah mereka sendiri dengan pertanyaannya. Padahal kalau mereka laksanakan sapi betina apa saja selesai. Karena perintah Allah umum. Karena nanya warna, Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Lalu Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha
tasurrun nadhirin. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, sapi betina itu warnanya safra, kuning. Faqi'un launuha, kuningnya kuning pekat. Faqi' itu artinya pekat, kuning pekat. Tasurrun nadhirin. Ini yang paling payah. Warna kuning pekat, tasurrun nadhirin. Kalau orang melihatnya jadi gembira. Orang yang melihat sapi itu tasurrun nadhirin, merasa nyaman. Itu warna dilihat orang jadi payah sudah. Ya. Kuning keemasan, kuning pekat. Cari sapi. Ada nampak? Pernah nampak sapi warna itu? Pernah ya? Udah disuruh pulang lagi datang. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Datang yang ketiga itu mereka nanya, wahai Musa, coba detilkan lagi, itu sapi kerjanya apa? Dipakai untuk membajak sawah kah? Dipakai untuk detil. Sampai di dalam Al-Qur'an itu cerita di surat Al-Baqarah, hampir mereka tidak dapat sapi itu saking banyak tanyanya. Padahal kalau dilaksanakan aja sapi betina dari awal, sapi betina apa saja. Nah, ini Bani Israel, mereka banyak bertanya. Ikhwatal iman, jadi sababul wurud cerita hadis ini Rasulullah sampaikan pada waktu haji wada. Diceritakan siapa sahabat yang bertanya. Sahabat yang bertanya itu dalam beberapa riwayat namanya Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Sahabat Aqra ini ingin bertanya, haji itu setiap tahun atau tidak? Ya, ternyata Rasulullah menjawab, enggak. Kalau aku jelaskan setiap tahun, enggak talok kalian. Ya, enggak bisa kalian. Jangankan setiap tahun, sekali seumur hidup aja udah payah umat Islam ini, atau tidak semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Makanya ibadah haji itu rukun Islam yang kelima itu bunyinya dalam rukun Islam menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila. Ayat Al-Qur'annya begitu. Manistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu, agar orang yang tidak mampu itu tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Karena ini adalah ketetapan Allah, yang wajib itu hanya yang mampu. Yang mampu pun dalam fikih berat. Mampu secara biaya, mampu juga secara bekal, dan mampu menyediakan perjalanan. Jadi secara biaya, secara bekal, keamanan perjalanan, dan fisik. Jadi hari ini ibadah haji itu standarnya berapa hari? Ya, kalau reguler itu kan 40 hari ya, 40 hari lebih. Itu ibadah haji reguler. Nah, semakin mahal orang bayar ibadah haji itu semakin cepat dia rugi. Maka enak yang reguler tuh 40 hari di Mekah kan enak. Mekah, Madinah. Semakin mahal orang bayar. Kalau tidak salah travel plus itu ada yang sampai 250 juta, 300. Itu seminggu cuma. Seminggu itu ngapain aja? Untuk di masyair aja. Datang, kemudian di bulan Zulhijjah mendekati tanggal 9. Datang, kemudian dia ikut ke Arafah. Malamnya wukuf. Habis itu ke Mina. 2 hari selesai itu. Tawaf ifadah, wada, pulang dia. 5 hari cuma ibadah haji. Semakin mahal semakin sebentar dia. Awak yang lama itulah awak mau kan? Ya, dekat dengan Ka'bah, Tanah Haram. Ikhwatal iman, jadi ini kisah periwayatan hadis ini. Nah, kita ambil pelajaran satu-satu. Yang pertama, pelajaran pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian jauhi, kata Rasulullah. Kalian jauhi. Ulama sepakat seluruh larangan yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis, larangan itu pastilah membawa kerusakan, ketidakbaikan, atau bahasa kita mudarat kepada manusia. Jadi jangan banyak tanya lagi. Kalau udah dilarang dalam Al-Quran, pasti dia mudarat. Walaupun otak kita tidak sampai, walaupun pengetahuan kita tidak sampai, ilmu kita, tapi jauhi. Contoh, diharamkan bagi kalian memakan darah
hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, kemudian darah dan daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih tidak mengucapkan nama Allah. Ini berarti jauhi, pasti mudarat. Makan bangkai itu mudarat. Makan darah, ada darah, pernah lihat darah dibekukan pernah ya? Habis itu digoreng. Apa nama itu makanan itu? Darah sapi itu ditampung di dedah apa? Aduh. Iya ya. Itu saya ketika masih sekolah di Ponorogo, ternyata ada budaya itu dijual di warung. Setelah kita tahu, oh enggak. Jadi karena udah ada masyarakat itu enggak paham dia. Jadi bagi dia itu apa? Maka perlu disampaikan sebetulnya ke masyarakat. Nah, ini lahmul khinzir, daging babi. Jangan banyak tanya lagi. Memang, tetapi hari ini dimudahkan kita dengan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan hari ini mengetahui secara kesehatan memang mengerikan daging babi itu. Anda ini. Nah, ini dalam akidah kita agama Islam begitu. Jadi agama lain jangan pula tersinggung. Memang ini ajaran agama Islam. Jadi kalau agama Islam itu nyuruh perintahnya pakai tutup aurat, pakai jilbab bagi perempuan. Nah, itu memang maslahat. Ya. Jangan pula orang menyalahkan Islam memaksa hak asasi manusia. Memang perintah agama Islam itu menyelamatkan. Kalau dilarang buka aurat itu karena mafsadat, mudarat dalam kehidupan manusia. Diperintah-perintah tidak mau ya. Jadi jilbab itu memang wajib bagi perempuan. Nah, kalau bagi laki-laki memang tidak wajib. Ya, jilbab itu bagi laki-laki tidak wajib. Ini orang marah sekarang. Terbalik di Arab itu, kalau kita lihat TV Arab itu, laki-laki juga pakai jilbab. Pakai jilbab itu maksudnya ada kain di kepalanya. Kan orang Arab itu ada kainnya kan. Tapi pas pembawa berita perempuannya tidak ada kainnya. Terbuka, ini udah terbalik dunia nih. Yang mestinya ada kain penutup kepala itu perempuan. Sekarang laki-laki Arab tuh yang itu. Padahal itu bukan jilbab yang kayak itu kan panas ya Arab tuh. Nah, ikhwatal iman. Apa yang aku larang kata Rasulullah, jauhi. Jangan banyak tanya. Yang sudah dilarang itu jauhi. Dan dalam hadis ini tidak ada kata-kata semampu kalian. Yang ada keterangan semampu kalian itu untuk perintah yang kedua nanti. Perintah. Apa yang aku suruh, lakukan semampu kalian. Tapi kalau larangan, apa yang aku larang, jauhi. Karena kata ulama, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya itu tidak payah. Maka tidak ada keterangan semampu kalian. Pasti mampu. Karena pada dasarnya fitrah manusia ini tidak mau melaksanakan larangan tersebut. Fitrah manusia itu. Jadi larangan itu ibaratnya nol. Ya, artinya kita hidup normal saja nggak kita lakukan itu. Maka jauhi. Jangan dekati dan tidak ada keterangan semampu kalian. Memang mampu. Semua kita ini diciptakan Allah pasti mampu menjauhi larangan itu. Gitu dia. Tidak payah. Jadi apa yang dilarang bagi kita? Banyak ya. Nah, larangan itu kata ulama ada yang mesti dijauhi. Tidak boleh tidak. Itu hukumnya disebut haram. Jadi haram itu mesti dijauhi. Larangan Allah, larangan Rasulnya mesti kita jauhi. Itu yang disebut dengan haram. Ya. Dan kalau kita jauhi kita dapat pahala. Ada perintah untuk menjauhi. Ya, jangan lakukan, tapi sifatnya tidak haram. Anjuran, ini tingkatannya dalam fikih. Itu disebut dengan makruh. Dengan apa? Makruh. Nah ini. Jadi ada haram, ada makruh. Kalau haram itu mesti. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu mesti. Ya. Wajib. Ya, apalagi la ta'kulur riba, jangan makan harta riba, itu mesti. Ya, enggak boleh. Ya, haram. Apa? Dan lain sebagainya. Nah, contoh yang makruh, ya, sering diulang-ulang anak-anak ketika kita masih madrasah itu sering diajarkan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum salah seorang kalian sambil berdiri. Itu larangan sifatnya
makruh, bukan haram. Jadi kalau ada orang berdiri minum, oh berdosa kau? Enggak. Dia tidak haram, tapi apa? Makruh. Makruh itu kesempurnaan adab. Kalau kita jauhi, adab kita sempurna. Jadi minum sambil duduk. Tapi ada dalam hadis ya diriwayatkan dan sebagian menganggap itu sunnah. Ya, karena ini memang ada. Ya, minum sambil berdiri sunnah. Kapan itu? Kapan sunnah minum sambil berdiri? Ketika minum air zam. Periwayatannya ada. Walaupun sebagian mengatakan tapi itu ada hadisnya beberapa. Ya ini kan pendapat dalam fikih ya. Jadi minum air zam-zam disunnahkan setelah tawaf. Sunnah itu tawaf itu berapa? 7 kali ya. Kemudian kita menghadap makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim yang sekarang ada kayak lampu menaranya itu. Kemudian kita berdoa, habis berdoa itu pas di belakangnya itu segaris dengan makom Ibrahim, sekarang diletakkan namanya keran zam-zam ya. Memang sudah disediakan karena sunnahnya memang begitu. Sebelum kita sa'i, maka kita minum air zam-zam. Nah yang minum air zam-zam itu rata-rata berdiri semua itu, karena sunnah. Dia ngelihat Ka'bah. Nah, dan minum air zam-zam itu kata Rasulullah dalam hadisnya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu diniatkan minumnya sesuai keinginan kita. Maka kita menghadap itu minta, ya Allah jadikan aku orang soleh, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah. Nah, doa Imam Syafi'i ketika minum air zam-zam, ya Allah jadikan aku ulama ya. Maka Imam Syafi'i ketika minum zam-zam, kata ulama memang jadi ulama Imam Syafi'i. Jadi lihat doa itu pilih yang baik. Ya Allah masukkan aku dalam surga, minum air zam-zam. Aku ndak, ya Allah aku mau beli rumah, ya Allah mau beli mobil, apalagi ya Allah mau nikah lagi, ya Allah. Nah, itu hati-hati. Ya pilih doa yang intinya kebahagiaan kita. Jadi inti bahagia kita itu kan masuk surga. Pilih doa itu. Jangan banyak cabangnya. Kelabaan nanti kita minum zam-zamnya, terlambat kita sa'i. Tinggalan rombongan hilang. Itu dalam. Nah, ikhwatal iman, apa yang aku larang jauhi. Ya, maka yang haram dan itu pasti mudarat. Ulama sepakat. Tidak perlu ditanya lagi, kalau ada larangan mesti mudarat, mesti bahaya, mesti tidak baik untuk kehidupan manusia. Ya. Baik itu babnya pernikahan, ada larangan kan dalam Al-Quran, diharamkan bagi kalian, ibu kalian, saudara perempuan kalian, bibi kalian, anak-anak perempuan kalian. Itu memang sah dan itu detail dalam Al-Quran. Berarti tidak boleh, haram. Itu yang kita sebut dengan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, detail dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang tidak beragama terjadi. Raja Persia itu, sesatnya kerajaan Persia dahulu, itu kan di umat Islam marah. Raja Persia itu, raja menikahi anak kandungnya. Ketika anak kandungnya besar, bagi agama mereka nggak ada larangan. Tapi itu kerusakan dalam peradaban kehidupan manusia. Mudarat, tidak boleh. Islam jelaskan detail. Dilarang, dan lain sebagainya. Dalam harta, jangan makan riba. Di dalam harta, makanan, jangan makan makanan yang haram. Banyak keterangan kalau di dalam Al-Quran tidak ketemu ya, haram makan daging anjing nggak ada dalam Al-Quran ya. Tapi dalam hadis detail. Jadi keterangannya ada dalam hadis. Jadi baca Al-Quran, baca hadis keterangannya detail. Nah ini larangan. Ada yang sifatnya makruh, larangan. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah melarang sahabat, siapa yang makan ini, maksud ini itu bawang putih dan bawang merah, maka jangan dekati masjid kami. Jangan dekati itu maksudnya bersuci dulu, siwak dulu, rapi dulu, wangi dulu, baru masuk masjid. Karena tabiat orang makan bawang putih mentah dengan bawang merah mentah, itu keringatnya dan bau mulutnya tidak enak. Pernah makan bawang putih mentah? Bawang merah mentah? Jangan langsung ke masjid. Sikat gigi dulu, wangi-wangi dulu. Kenapa? Karena itu sunnah. Kebalikannya itu sunnah. Kalau kita lakukan makruh. Walaupun orang yang makan bawang putih mentah, lalu dia masuk masjid sholat, sah. Cuma hukumnya makruh. Karena bau badan itu menjadikan orang tidak khusyuk. Makanya disunnahkan kita masuk masjid memakai wangian agar khusyuk.
Ya, khusyuk itu menjadi. Nah, ada yang mengatakan memang ada budaya orang makan bawang putih mentah setiap hari dengan bawang merah mentah. Saya melihat betul. Jadi orang Arab tuh, orang Mesir tuh, sarapan itu mesti pakai bawang merah mentah. Bawang merahnya tuh kayak kita ulam, kayak timun kita makan timun lahap itu. Dia bawang merah. Dan bawang merahnya nggak sekecil bawang merah kita. Bawang merahnya besar. Kalau di sini disebut apa? Bombay. Ya, Bombay. Padahal di sana Mesir, bukan Bombay. Bombay kan India. Ya. Dan Mesir itu memang nanam bawang besar, nanam semangka besar, terung besar, besar semuanya. Badan orangnya besar. Maka memang sayuran itu sesuai tanah juga. Kalau ke Indonesia tanam bawang jadi kecil ya. Di sana besar. Nah, mereka itu makannya memang lahap, orang Arab itu. Jadi makan bubur kacangnya itu bawang merah tuh kriuk-kriuk, kan kayak makan apel, kayak manis gitu. Itu jangan. Kalau sholat kita di sampingnya memang dia harus wangi sekali ya. Kalau sudah orang Indonesia itu kan pendek-pendek, kayak saya kan pendek nih. Sholat samping orang Mesir pas di bawah ketiaknya tuh pasti. Allahu Akbar kalau di masjid. Kalau musim panas segar. Ya. Jadi memang makruh, ya enggak boleh. Ini dan banyak larangan sifatnya makruh dan larangan sifatnya haram. Kalau haram mesti jauhi. Nah, kata ulama kalau makruh usahakan menjauhinya. Nah, jadi dalam fikih, kitab-kitab fikih, kalau kita baca buku fikih Arab itu tidak ada keterangan makruh makan jengkol dengan makan petai sama durian. Mau kita baca buku fikih itu zaman dulu tidak ada dong. Karena di Arab tidak ada durian, tidak ada jengkol, tidak ada. Nah, keterangan fikih orang sekarang kan kalau kita di Indonesia guru-guru menerangkan makan jengkol makruh, makan petai makruh. Itu dari mana? Itu kesimpulan pemahaman. Karena Rasulullah melarang memakan yang menyebabkan baunya tidak enak. Ulama di Indonesia menyimpulkan sifat-sifat makanan yang menimbulkan bau seperti itu ada. Itu kias namanya dalam fikih. Contohnya jengkol. Jadi contohnya itulah yang jadi penyebab di Indonesia ini ada keterangan makan jengkol makruh. Tapi memang kalau memang menyebabkan bau tidak enak, lebih baik kita bersih, wangi-wangi dulu. Ya karena ini menyebabkan tidak khusyuknya orang beribadah kalau di masjid. Ikhwatal iman. Nah, ini yang haram mesti dijauhi, yang makruh upayakan kita menjauhinya. Yang kedua, bunyinya, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan semampu kalian. Nah, ini perintah. Jadi kalau perintah itu semampu kalian. Keterangannya ada di dalam Al-Quran akhir surat Al-Baqarah, sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban kepada kita kecuali semampu kita. Nah, ulama membagi dua. Perintah Allah itu ada yang sifatnya mesti. Itu disebut dengan fardu atau wajib. Jadi wajib itu perintah yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua disebut dengan sunnah. Sunnah, perintahnya sifatnya anjuran. Lebih baik kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Tapi dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Ini sunnah. Jadi ada dua derajat perintah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau ada perintah itu antara dua ini, antara wajib atau sunnah. Maka baca keterangan ulama, nanti salah. Apa yang bunyinya sunnah kita kira wajib. Ini ada perintah dalam Al-Quran. Iya, tapi baca keterangannya. Karena ulama mengetahui dari bunyi ayat, dari bunyi hadis. Ulama memahami. Dan yang memahami teks Al-Quran dan hadis itu ya ulama. Ulama yang syaratnya cukup. Tahu dia bahasa Arab, tahu dia kapan Rasulullah menyampaikan perintah ini, tahu dia maksudnya. Para ulama, dan Rasulullah bersabda, wal ulama uhum warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka berguru. Kalau tidak tahu kita isi Al-Quran, tanya sama guru, ulama. Tidak tahu hadis, tanya sama guru. Karena perintah itu tidak satu derajat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan wajib pun ternyata ada dua macamnya. Sepakat nih ulama. Ada fardu itu, fardu ain.
Setiap kita mesti melaksanakannya. Ada juga fardu itu fardu kifayah. Contoh fardu kifayah udah sering dan udah jadi istilah pula dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang meninggal, laksanakan fardu kifayahnya. Nah itu kan fardu kifayahnya. Apa fardu kifayahnya itu? Mandikan, mengkafankan, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan dan melaksanakan wasiat. Ya, wasiat sebelum melunasi hutangnya dan melaksanakan wasiatnya. Ini fardu kifayah, contoh ya salatnya. Fardu kifayah apa lagi? Ya, bagian dari menegakkan masjid ini, rumah Allah untuk salat berjamaah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau tidak ada masjid azan di desa kita ini, di kelurahan kita ini, orang tidak bisa sholat jemaah, itu semua umat tuh berdosa tuh. Ya, satu umat Islam situ. Karena mereka tidak mikirkan persatuan umat. Tapi kalau sudah ada yang mendirikan, gugur dosa yang lain. Ada azan di negeri tersebut. Kalau tidak ada azan di negeri kita ini, bencana di kampung kita ini, di RT, kalau RT tidak ya. Sekarang masjid di Indonesia ini apa? Standar RW ya. Ya, satu RW biasa ada satu masjid. Ikhwatal iman, jadi ini derajat. Dan Rasulullah bersabda, mastata'tum, semampu kalian. Kenapa? Kewajiban itu ikhwatal iman, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah wajib dia, maka dia mesti dilaksanakan. Walaupun kita tidak sempurna. Contoh, sholat itu wajib tidak? Sholat wajib nggak? Kalau kita sholat 5 waktu ya, kalau kita sakit wajib sholat atau tidak? Tetap wajib ya. Jadi kata ulama, yang wajib itu mesti dilaksanakan walaupun kita uzur ya. Kalau kita uzur, lakukan semampu kita. Sholat itu wajibnya bagi orang sehat berdiri atau duduk? Berdiri ya. Takbiratul ihram itu kan posisi rukunnya berdiri, takbiratul ihram itu kan rukun sholat ya. Nah, bagi yang tidak bisa berdiri, dalam hadis Rasulullah boleh duduk. Kenapa boleh duduk? Kalau tidak sanggup berdiri. Siapa yang tahu dia tidak sanggup berdiri? Ya orang tersebut. Kalau memang tidak tahu, tidak bisa dia berdiri, boleh. Tapi sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Tidak bisa dia sholat duduk, dia boleh sholat sambil berbaring. Tapi tidak sholat itu tidak boleh, tetap harus sholat. Ustaz, bagaimana kalau koma? Koma itu apa? Sebelum titik kan? Ya. Kalau koma, itu memang hukumnya bukan hukum orang biasa. Jadi kalau dia nanti udah sadar bagaimana? Kalau dia udah sadar memang tidak bisa dikerjakan ini, ya udah lakukan semampunya. Jadi bahasa agama Islam itu semampunya. Puasa Ramadan itu wajib atau sunnah? Wajib. Boleh nggak kita nggak puasa Ramadan? Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Apa lanjutan ayatnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian mudah, Allah tidak ingin kalian susah. Jadi siapa yang sakit boleh tidak puasa Ramadan, tetapi fa'iddatun. Apa arti iddatun itu? Harus digantinya setelah Ramadan ketika dia sehat. Musafir begitu juga. Orang yang melakukan perjalanan payah dia puasa Ramadan, boleh dia tidak boleh diganti, tapi harus diganti. Maka faedah, maka kodok puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi yang uzur, tidak bisa melaksanakan. Nah, adapun ibadah zakat, zakat itu hanya bagi yang mampu. Jadi udah jelas. Orang yang tidak, Ustadz, saya kalau penghasilan saya segini, saya wajib zakat nggak? Tidak. Misalnya penghasilan saya sebulan sekian rupiah, saya wajib zakat tidak? Zakat apa? Tidak. Ya. Ketika tidak mampu, tidak wajib zakat. Harta saya ini setelah dikumpulkan selama setahun, setahun itu kan hulul. Sudah sampai setahun, haul. Sudah sampai haulnya setahun. Dan tidak sampai keuntungan atau sisa dari harta kita tersebut nisab emas.
nisab zakat harta itu berapa? Berapa gram emas? Berapa? 75 ya. Ya, 75 segitulah ya. Ada tambah kurangnya pendapat ulama lah dari takaran emas. Kalau 75 gram emas, 75 gram itu berapa juta sekarang? Siapa ibu-ibu yang suka beli emas? Bapak-bapak ada yang suka beli emas? Ya. Emas yang paling berat itu emas Jawa ya. Berat kali itu. Ya, kalau itu jangan dizakatkan. Emas Jawa. Ya. Ya segi itulah. Ya. Kalau memang, dan siapa yang tahu? Ya kita, orang yang punya harta tersebut. Kalau punya, dia ini harus paham nih. Kadang orang kaya itu tidak tahu dia wajib zakat karena tidak ada pengetahuannya, bahaya. Itu kalau orang kaya tidak berzakat dalam Islam, itu hukumannya ngeri. Ya, di akhirat janji-janji. Jadi orang yang yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kekayaannya tidak dizakatkan, itu nanti ayat Al-Qur'annya apa namanya? Disetrika. Punggung mereka ini disetrika ayat Al-Qur'an. Juga junubuhum, punggung mereka ini disetrika dengan besi yang panas. Jadi disetrika itu bahasa Indonesia sekarang. Kalau bahasa Al-Qur'an itu tukwa, itu besi panas itu ditempelkan ke punggungnya. Nah, karena besi panas itu dalam bahasa kita setrika, ya, maka terjemahannya itu sering kata orang disetrika. Bentuknya seperti setrika, wallahu a'lam, yang jelas besi panas ditempelkan. Nah, itu orang yang tidak mau bayar zakat di dunia. Haji pun bagi wajib, tapi bagi yang mampu. Siapa yang tahu mampu? Itu orang yang mampu lah. Dia merasa, ya. Dan haji, ya na'udzubillah, ini hari-hari ini kita payah menunaikan ibadah haji. Dan terjadi ternyata dalam sejarah kehidupan kita, ternyata saat kita hidup ada sejarah ibadah haji itu ternyata tidak bisa atau sedikit karena musibah. Ikhwatal iman. Nah, ulama mengatakan yang ketiga pelajaran, larangan yang haram dan makruh tadi, terutama yang haram. Larangan walaupun dia sudah diharamkan, ternyata boleh dilakukan ketika dalam satu kondisi, yaitu darurat, yaitu keadaan darurat. Darurat itu siapa yang mengaturnya? Syariat. Darurat itu yang mengaturnya syariat. Kapan disebut darurat? Ketika mengancam kehidupan nyawa. Jadi dalam Islam ini ada 5 tujuan syariat Islam yang tidak lepas. Ya. Jadi kalau perintah dalam Al-Quran, larangan dalam Al-Quran, itu tidak lepas dari 5 tujuan syariat Islam. Ini kesimpulan ulama. Disebut dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. 5 hal ini, yang pertama apa? Menjaga agama. Jadi ada jihad, perang di jalan Allah, itu perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Tabuk dalam sejarah Rasulullah, sampai penaklukan Konstantinopel dalam sejarah, penaklukan Persia, Romawi, sampai Islam masuk ke Indonesia. Itu tujuan yang pertama ini, menjaga agama. Jadi agama ini tidak boleh hilang dia. Maka tujuan syariat pertama, jaga agama. Maka kita sholat berjamaah itu bagian dari menjaga perintah untuk menjaga agama. Jadi kalau ada perintah sholat jamaah itu kan dia, ulama mengatakan, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Tapi kalau di satu negeri kita ini nggak ada sholat jamaah, gimana? Gimana? Kan bahaya. Maka untuk menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Nah, jadi jiwa ini harus dijaga. Nah, inilah syariat menjaga jiwa ini. Jangan kalian bunuh diri, haram hukumnya. Bunuh diri itu dosa besar. Karena membunuh orang lain sama dosa besar. Itu untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Orang mabuk-mabukan itu kenapa haram? Ya, minuman keras karena merusak akal. Nah, ini kalau akal sudah rusak, bisa rusak agama, bisa rusak jiwa. Yang keempat, menjaga harta, mencuri, ngambil harta orang lain, gosok, dan lain, merampok, itu haram. Menjaga harta. Yang terakhir, menjaga kehormatan diri dan nasab. Bahasa Arabnya hifzun nasab wal arad. Kehormatan diri ini harus kita jaga.
Maka kalau ada orang gibah, gibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain, itu hukumnya haram. Kenapa? Merusak harga diri, mengganggu harga diri. Kemudian kita berzina itu termasuk karena merusak harga diri dan nasab. Jadi zina itu banyak dirusaknya. Ini haram hukumnya. Ikhwatal iman, jadi larangan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ketika kondisi darurat itu boleh dilanggar tetapi sekadarnya. Contoh, melihat aurat itu haram atau boleh? Melihat aurat orang lain boleh atau haram? Haram. Kita tidak boleh melihat aurat orang lain. Laki-laki sama laki-laki sama. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Hukumnya apa? Haram. Jelas itu dalam fikih. Tidak boleh ditawar-tawar. Tetapi bagi dokter, ini ada dokter nih. Dokternya itu apa? Kadang dokter ini kan banyak spesialisasinya kan. Ada pula spesialis dokter alat kelamin. Percaya enggak? Dokter apa namanya? Kelamin. Ya. Nah, dokter alat kelamin ini, kalau ada pasien sakit alat kelaminnya, pertanyaan saya, boleh nggak dokter ini melihat aurat orang yang sakit? Kalau nggak ditengoknya apa? Mau dioperasi? Salah operasi, ya kan? Hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Menyelamatkan jiwa orang yang sakit. Kalau nggak diobatinya bisa meninggal dunia. Ada syariat yang dijaga. Tetapi dia boleh melihat aurat orang tersebut hanya untuk mengobati. Kalau bukan tujuan mengobati, tidak boleh. Ulama begitu ya. Nah, larangan itu boleh dilanggar ketika kondisi darurat. Contohnya dokter tadi. Kadang orang ngasih contohnya selalu yang sering. Kalau kita di hutan, lapar, daripada kita mati itu kan bahaya ya, mudarat. Maka boleh kita makan daging yang haram. Contohnya sering di hutan. Nah, sekarang saya kasih contoh dokter lah, yang lebih real. Karena jarang kita di hutan kan. Ya, apalagi zaman sekarang di kota ini. Ya, enggak ketemu lah kita dekat pasar Sail lagi. Enggak ada kelaparan kan. Nah, kayak dokter tadi lah. Dokter itu melihat mengobati itu, justru dokter itu mengobati hukumnya kalau dia yang tahu ilmunya jadi wajib. Tujuannya apa? Menyelamatkan jiwa seseorang. Nah, ini terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu perintah larangan. Larangan sudah, haram dan makruh. Perintah itu wajib dan sunnah. Terakhir dalam hadis ini yang ketiga, sebab-sebab umat itu dibinasakan. Yang pertama, banyak tanya. Kathratu masailihim. Ikhwatal iman. Jadi dalam syariat Islam tidak semua pertanyaan itu tidak boleh. Maksud hadis ini ada tertentu. Maksud hadis ini, banyak tanya yang tidak boleh adalah banyak tanya untuk meremehkan syariat. Banyak tanya untuk tidak mau melaksanakan syariat karena malas. Itu banyak tanya yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, banyak tanya yang tidak boleh, bertanya yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bertanya untuk sesuatu yang mustahil. Itu yang tidak boleh. Contoh, ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau kita sholat di bulan ngadap kiblatnya kemana? Pak Ustadz, kalau nanti kita ke bulan ngambil wuduknya di mana? Nah, pertanyaan seperti ini kata ulama tidak boleh. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya ke bulan sholat ngadap kiblat kemana? Pergi dulu ke bulan, kalau udah sampai telepon saya. Nah, gitu aja jawab lagi. Karena ya pertanyaan itu ada tempatnya. Tidak semua hal itu harus ditanya. Ada pertanyaan itu memang sia-sia. Ada pertanyaan itu tujuannya merendahkan orang. Jadi dalam satu majelis ada orang bertanya itu tujuannya bukan mau tahu, tapi dia mau menjatuhkan ustadznya itu. Jadi kalau ustadz tidak bisa jawab, ketahuan kan? Itu tidak boleh. Itu namanya mengganggu orang lain, buka coki. Itu merendah, ya, membuat orang malu. Nah, ini tidak boleh. Tetapi ikhwatal iman, ulama mengatakan bertanya untuk ilmu berkaitan dengan ibadah yang wajib, itu hukumnya wajib kalau kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu syariat, bertanya kepada ulama itu wajib. Ya, karena kalau tidak salah kita. Atau bertanya tentang yang sunnah, hukumnya sunnah. Bertanya tentang amalan, Ustadz ini apa hukumnya, boleh tidak kita sholat? Hukum sholat yang kalau orang sekarang itu iktikaf, habis sholat subuh di masjid berzikir atau dengar pengajian, habis itu masuk waktu syuruk. Waktu syuruk itu berapa menit setelahnya
setelah terbit matahari 10 menit mereka sholat 2 rakaat. Apa hukumnya itu Ustaz? Saya ngelihat orang banyak melakukan. Apa nama sholatnya? Nah itu boleh. Karena untuk ibadah. Apa keutamaannya? Ada nggak hadis Nabi yang menganjurkan sholat itu? Ternyata ada. Apa pahalanya? Seperti pahala haji dan umroh. Makanya kalau kami nih mahasiswa dulu cerita, besok pagi kita umroh yuk. Maksudnya itu, besok pagi kita itikaf di masjid. Karena kalau umroh biasa kita nggak mampu mahasiswa. Besok pagi kita umroh. Jadi sepakat kawan-kawan 5 orang. Besok pagi kita umroh di mana? Di Masjid An-Nur misalnya. Nah, itu umroh maksudnya itikaf sampai waktu syuruk, berzikir, baca Quran, dengar pengajian. Nah, ikhwatal iman, ini bertanya yang dianjurkan. Ayat Qur'annya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri. Tanya sama orang ahli zikir. Ahli zikir ini maksudnya ulama. Kalau kalian tidak tahu, maka bertanya kalau tidak tahu. Maka pepatah orang tua kita dulu, malu bertanya sesat di jalan. Maksudnya bertanya alamat itu, bertanya yang penting itu mesti. Kalau tidak sesat di jalan. Kalau pakai Honda dengan mobil, malu bertanya jalan-jalan kalau masih ada bensin. Ya, ini ikhwatal iman, derajat bertanya. Tapi kalau bertanyanya sudah pada hal yang tidak penting, ini tidak boleh ya. Dan itu tadi cerita Bani Israel, mereka itu binasa karena banyak bertanya. Yang kedua, sebab binasanya umat manusia karena mereka banyak menentang nabinya. Kalau ini udah jelas ya, menentang syariat. Jadi kalau kita tidak mau terima syariat Islam ini, binasa kita. Contohnya udah banyak. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu apa hukumannya? Apa namanya? Kayak ada yang mengatakan gunung meletus. Tafsir dari ceritanya. Jadi bumi itu dibalik. Hujan batu, ya bumi dibalik. Jadi ingat cerita Nabi Lut nih. Saya di Tenayan itu ada kejadian berapa hari yang lalu. Apa namanya? Gas itu udah. Jadi ke situ kami kemarin sore. Udah besar lubangnya. Satu tang kan ada 2 tong air itu kan. Yang satu udah masuk dalam. Udah kata orang apa itu? Kata Kapolsek kan jaga tiap hari kan. Kata Kapolseknya, jangan dekat-dekat berdiri situ Pak. Masuk dalam nanti apa? Udah ya, nauzubillah ya. Kita semoga Allah jaga kita dari musibah, Allah jauhkan kita dari malapetaka. Amin. Ikhwatal iman, jadi sebab kehancuran umat itu satu, banyak bertanya, karena banyak bertanya menentang, maksudnya meremehkan syariat. Yang kedua, yang dilarang itu banyak menentang atau menentang syariat Islam. Jadi perintah Islam ini jangan diremehkan, jangan ditentang. Kalau banyak umat ini yang sudah tidak lagi melaksanakan perintah, sudah tidak menjauhi larangan, binasa kita. Ya hari-hari ini orang udah bagus budaya kita, diantara kita ini menutup aurat anak-anak gadis itu. Sekarang sudah dibongkar lagi ya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita jaga anak kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita. Semoga umat Islam ini, cita-cita kita umat Islam ini dilaksanakannya syariat itu, dijauhinya larangan. Itu udah senang kita. Laksanakan syariat, jauhi larangan. Kan itu intinya Islam kita di tengah masyarakat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya lihat duduk sudah pada gelisah, sudah pada tidak konsentrasi. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.